Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distu Prayitno, kelas 1 Universitas Bhayangkara angkatan 2017. NPM saya 2017 10 11 5038. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah hukum perkawinan yang berjudul Harta Benda dalam Perkawinan, Putus karena Perceraian atau Pilihan Hukum. Di sini dosen pengajar saya bernama Bu Elfirda SH dan MH. Pertama, hukum perkawinan. Definisi hukum perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, ada ikatan lahir dan batin. Kedua, seorang pria dengan seorang wanita. Ketiga, sebagai suami istri. Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga dan bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, ada pinangan dan perkawinan. Apakah sama akibat hukum atau bebas memutuskan? Selanjutnya itu ada asas perkawinan, yaitu terdiri dari pertama monogami. Monogami terbuka, ada syarat-syaratnya. Pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 55 sampai 59 Kitab Hukum Islam. Kedua ada sukarelaan. Ketiga ada persetujuan. Keempat ada kebebasan memilih pasangan. Kelima ada kemitraan suami istri. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 Kitab Hukum Islam, terdiri dari pertama calon suami istri, kedua calon istri, ketiga wali nikah, keempat saksi, kelima ijab kabul. Selanjutnya itu ada calon mempelai, calon suami dan calon istri. Pertama ada umur, pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, pasal 15 ayat 1 Kitab Hukum Islam. Kedua, izin perkawinan, pasal 6 ayat 2 sampai 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 15 ayat 2 Kitab Hukum Islam. Ketiga itu ada persetujuan calon mempelai. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 16 Kitab Hukum Islam. Keempat, tidak terdapat halangan dengan perkawinan sebagaimana maksud pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, pasal 39 sampai 44 Kitab Hukum Islam. Selanjutnya itu ada wali nikah. Pertama, syarat laki-laki muslim, akil dan balik diatur dalam pasal 20 Kitab Hukum Islam. Kedua, ada wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab diatur dalam pasal 21 sampai 22 Kitab Hukum Islam. Kedua, wali hakim, yaitu diatur dalam pasal 23 Kitab Hukum Islam. Selanjutnya itu ada saksi, ketentuan dalam pasal 24 sampai 26 Kitab Hukum Islam. Pertama, jumlahnya ada 2 orang saksi. Syarat itu laki muslim, adil, akil, balik, dan tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Ketiga, harus hadir, menyaksikan dan menandatangani akte nikah atau berita acara. Selanjutnya itu ada ijab kabul, diatur dalam pasal 27 sampai 29 Kitab Hukum Islam. Ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Selanjutnya ada mahar, pasal 30 sampai 38 Kitab Hukum Islam. Pertama, ada calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan. Kedua, mahar diberikan secara langsung dan tunai, terutang jika tidak disepakati calon istri, kepada calon mempelai perempuan dan menjadi hak pribadinya. Ketiga, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Keempat, jumlah bentuk dan jenis atas kesepakatan kedua belah pihak. Kelima itu ada mahar, bukan meruapkan rukun, sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban, diatur dalam pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan, pasal 77 sampai 84 Kitab Hukum Islam. Pertama, ada hak dan kedudukan suami istri seimbang sama, sehingga masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pasal 79 ayat 2 dan ayat 3. Kedua, yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya ada kewajiban suami. Kewajiban suami. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 80 ayat 2 Kitab Hukum Islam.
Selanjutnya ada kewajiban istri. Pertama, kewajiban istri utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 83 ayat 1 Kitab Hukum Islam. Kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 84 ayat 2 Kitab Hukum Islam. Selanjutnya itu ada batal perkawinan. Diatur dalam pasal 22 sampai 28 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 70 sampai 76 Kitab Hukum Islam. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengajuan pembatalan oleh pertama para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Kedua, suami atau istri. Ketiga, pejabat yang berwenang. Selanjutnya itu ada alasan pembatalan. Pertama, salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua, perkawinan di muka pegawai tidak berwenang apabila suami istri hidup bersama dan dapat menunjukkan akte perkawinan, maka perkawinan dapat diperbarui. Ketiga, wali nikah yang tidak sah atau tidak berwenang. Keempat, tidak dihadiri dua orang saksi. Kelima, perkawinan dilakukan di bawah ancaman. Selanjutnya itu ada alasan pembatalan dalam Kitab Hukum Islam, yaitu pertama ada poligami tanpa izin pengadilan agama. Kedua, perempuan yang dinikahi diketahui masih menjadi istri pria lain. Ketiga, perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Keempat, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan. Selanjutnya itu ada perjanjian perkawinan. Diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, pasal 45 sampai 52 Kitab Hukum Islam. Pertama, dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang berupa taklid, taklak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diatur dalam pasal 45 Kitab Hukum Islam. Kedua, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pasal 29, pasal 47 ayat 1 Kitab Hukum Islam. Ketiga, dapat mengadakan perjanjian berupa pasal 47 ayat 2 Kitab Hukum Islam. Pertama, itu percampuran harta pribadi. Kedua, pemisahan harta perceraian masing-masing bersepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya itu ada harta kekayaan dalam perkawinan. Di sini diatur dalam pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Perkawinan, pasal 85 sampai 97 Kitab Hukum Islam. Pertama itu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kedua, kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pisah harta. Pasal 86 ayat 1 Kitab Hukum Islam menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Butir 1, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan, menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Butir 2, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Putusnya perkawinan di sini diatur dalam pasal 38 sampai 41 Undang-Undang Perkawinan, pasal 113 sampai 170 Kitab Hukum Islam. Perkawinan putus karena pertama, kematian, kedua, perceraian, ketiga, putusnya pengadilan. Di sini selanjutnya itu ada perceraian. Perceraian terjadi karena apa? Pertama, 1, talak permohonan dari suami. Kedua, cerai gugatan dari istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah upaya perdamaian tidak tercapai. Selanjutnya itu adalah alasan perceraian. Diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 atau pasal 116 Kitab Hukum Islam. Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagai berikut yang sukar untuk disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Pertama, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kedua, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit datang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Ketiga, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga suami. Keempat, suami melanggar takhlak. Kelima, peralihan agama dan menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sekian dari vlog saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.